mulai acara penyampaian materi dari Pak Jonathan. Berikut susunan acara disimulasi aksi nyata budaya positif. Ya, acara pertama yaitu salam pembuka, acara kedua doa pembukaan oleh Pak Wisna, acara ketiga kata sambutan oleh kepala sekolah, dan acara keempat penyampaian dan pemapasan materi oleh Bapak Jonathan, dan acara yang kelima yaitu doa penutup. Baiklah, kita lanjut dalam acara pertama yaitu salam pembuka. Yang kedua yaitu doa pembukaan oleh Pak Wisna. Silakan kepada Pak Wisna. Baik, saya berdoa segala bersyukur yang melaksanakan acara yang Tuhan berkati semuanya kami di situ berkati dengan acara kami Tuhan dari awal sampai hari berakhir nanti Tuhan berkati kami dalam nama Tuhan Yesus kami membuat acara ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih Bu Alisna. Kita lanjut ke acara yang ketiga yaitu kata sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kami persilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan pada kedua acara yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk mungkin istilahnya di sini memberi kesempatan kepada Pak Jonathan sebagai guru penggerak di SDN 05 Yandu. Bapak Ibu guru semuanya, kami dari pihak sekolah, saya selaku kepala sekolah sangat berbahagia sekali karena di mana di sekolah SDN 05 Yandu ini Pak Jonathan bisa masuk sebagai guru penggerak. Semoga segala usaha yang dilakukan oleh Pak Jonathan bisa berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan dari Pak Jonathan dan rekan guru semuanya, terutama juga saya sebagai pimpinan di sekolah SDN 05 Yandu. Yang mana di sini materi yang diambil oleh beliau aksi nyata budaya positif. Nah di sini kita Bapak Ibu guru semuanya perlu mungkin udah tahu juga hal yang paling menonjol kalau kita amati di sini contoh yang paling nyata, konkret dan tidak sengaja kita amati adalah salam. Ini kita ingin membudayakan salam ini kepada anak-anak tidak harus dengan paksaan, tapi dengan senang hati mereka melakukannya, terutama kepada orang yang lebih tua mungkin mereka memberi salam pas ketemu gitu, mengucapkan kalau pagi selamat pagi misalnya, lalu kalau siang mengucapkan selamat siang, dan kalau sore selamat sore. Jadi ini bukan harus selalu istilahnya dianjurkan, tapi ini merupakan kesadaran mereka dan sengaja mereka mengucapkan ini, berarti ini sudah menjadi budaya yang positif bagi kita untuk diterapkan di SDN 05 Yandu. Semoga nantinya seperti itu yang kita harapkan ya Pak Jonathan. Lalu contoh yang kedua, membudayakan anak membuang sampah pada tempatnya. Saya udah wanti-wanti di kelas 5 dan kelas 6 khususnya, karena ada beberapa hari saya masuk, bahwa dalam pembelajaran K13 itu penilaian itu mulai anak datang, mulai anak masuk di gerbang sekolah, saya bilang anak-anak tersebut sudah dinilai tingkah lakunya sampai masuk ke kelas, sampai pulangnya nanti. Jadi di sini saya meminta kepada anak
pada waktu mereka masuk, contoh yang pertama itu, kalau misalnya di depan gerbang ada sampah, tanpa ada perintah dari Bapak Ibu guru, anak-anak mengambil sampah tersebut, dibawa ke tempat tong sampah, mereka buang di situ. Jadi udah beberapa hari ini saya amati pada datang, ternyata ada beberapa anak udah mulai peduli. Udah ada sampah yang dihantai, mereka pungut, mereka boleh tempat sampah. Semoga ini juga menjadi budaya bagi anak-anak semuanya, bukan hanya beberapa anak. Itu harapan ke depan. Saya sebagai kepala sekolah, semoga nanti Pak Jonathan lebih bisa mengarahkan dan memberi contoh yang terbaik untuk anak-anak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mungkin Pak Jonathan nanti bisa menjelaskan lebih rinci lagi. Terima kasih atas semuanya. Saya kembalikan kepada pokok acara. Oke, baik, terima kasih atas kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk acara yang keempat yaitu penyampaian atau pemaparan materi oleh Bapak Renata. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Pembina SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan rekan-rekan staf di SDN 05 Nyandung. Perkenankan saya untuk menyampaikan materi mengenai budaya positif, mana saya tidak mengajari Bapak Ibu, tetapi ini sifatnya sharing. Saya berbagi apa yang sudah saya dapatkan ketika mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 6. Nah, temanya yang akan saya sampaikan yaitu budaya positif. Nah, seperti yang disinggung oleh Ibu Kepala Sekolah tadi mengenai sawah. Untuk sekarang ini belum merdeka dan sudah diarahkan juga oleh Menteri Pendidikan Pak Nadiem dan Pak Dirjen Pak Iwan Syaril, yaitu mengenai salam dan bahagia. Nah, inilah ciri khas salam yang sudah diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan pertama kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Ini juga kiranya dapat kita tularkan kepada anak-anak didik kita untuk bisa menyampaikan salam baik kepada guru, kepada orang yang lebih tua, seperti yang disampaikan dari Ibu Kepala Sekolah tadi. Ini juga untuk kita sesama, salam dan bahagia ini juga mempunyai makna yang mendalam, ya. Yang saya dapatkan di modul 1 ini yaitu mengenai pendidikan, yaitu proses menuntun peserta didik atau murid untuk dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, maka dari tujuan pendidikan inilah maka ada salam dan bahagia. Kiranya ini juga dapat kita terapkan di SDN 05 Nyandung. Baik, sebelum lebih jauh kita membahas materi tentang budaya positif, baiknya kita tenangkan hati dan pikiran kita biar kita bisa fokus untuk belajar dan hadirkan rasa ingin tahu. Nah, kira-kira apa yang akan disampaikan ini, apa yang akan kita bahas, rasa syukur dan kebijaksanaan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pada pagi hari ini dengan baik. Ada 3 pertanyaan yang akan saya tanyakan dulu kepada Bapak Ibu dan kita yang hadir pada pagi hari ini. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan yang saya sebutkan? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju, ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, ya Bapak Ibu, ya. Oke. Baik. Selanjutnya
Saya akan menyampaikan ada 7 topik yang akan saya bahas. Yang pertama itu perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima restitusi, ada 5 posisi kontrol di dalamnya. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh restitusi, secara khususnya yaitu mengenai segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah tahu atau belum pernah mendengarnya? Belum ya. Kalau belum maka ini menjadi hal yang baru untuk kita pelajari bersama-sama dalam meningkatkan budaya positif di sekolah kita. Saya akan mulai dari poin yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma. Nah, di sini saya ibaratkan ada sebuah kasus antara A dan B. Kejadiannya seperti ini. Nah, A ini menyobek secara kertas, kemudian dituliskan di dalam kertas itu mengenai sesuatu hal yang sangat berharga dalam diri anak tersebut. Nah, kemudian diletakkan di tangan kita, kemudian digenggam. Yang kita genggam ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Kita genggam, kita pegang, kemudian si B, anak B, berusaha dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk membuka dan ingin merampas apa yang ada di genggaman kita. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apabila Bapak dan Ibu itu menjadi si A yang megang kertas ini, yang A ini megang sesuatu yang berharga, apakah Bapak Ibu akan melepaskannya, membukanya atau tidak? Tidak. Nah, dalam kejadian ini, dalam kasus ini, tentu ada maknanya. Ya, kalau kita mempunyai kontrol sendiri, maka bagaimanapun orang akan merayu kita, bagaimanapun orang akan merubah kita. Nah, kalau kita sudah berpegang atau memegang nilai-nilai yang positif, maka kita tidak akan terpengaruh, ya. Biarpun orang mengajak kita untuk berbuat hal yang tidak baik, kalau kita di dalam diri kita ini mempunyai nilai yang baik, maka kita tidak akan terpengaruh. Walaupun bagaimana caranya orang akan merayu kita, bahkan menyuap kita mungkin, dan memberikan kita sogokan dengan nilai yang sudah tertanam integritas diri yang baik, maka kita tidak akan terpengaruh. Nah, inilah yang disebut dengan teori kontrol. Jadi kita yang mengendalikan penuh kehidupan kita, diri kita. Seorang pun tidak dapat merubahnya kalau kita tidak mau merubah. Jadi kalau dalam pergaulan anak-anak kita ini kan banyak yang masih suka meniru, suka ikut-ikutan dengan tren, dengan artis, dengan kakak-kakak kelasnya mungkin yang dilihatnya. Misalkan lihat di TV kan ada opa-opa Korea ya, dengan rambut warna-warninya, lalu mereka ikuti tren. Sedangkan di peraturan sekolah kan tidak boleh rambut dicet ya, tidak boleh juga pakai perhiasan yang berlebihan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kita harapkan anak-anak dapat mengontrol dirinya, mengontrol emosinya, mengontrol pergaulannya dan kelakuannya, apa yang dilakukannya. Saya akan menyampaikan mengenai ilusi kontrol. Ilusi kontrol di sini ada 4 poin. Yang pertama
ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini dikatakan guru itu mengontrol murid. Jadi seolah guru itu mengendalikan penuh anak murid yang ada dalam kelas. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita berpandangan sebelumnya mungkin dengan kesalahan yang dilakukan anak, kita buat anak itu merasa bersalah, merasa tertekan untuk menguatkan karakter anak. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru memaksa anak untuk melakukan sesuatu. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Khususnya kepada murid ini. Guru atau murid itu sendiri? Nah, kalau dalam stimulus respon, ya guru. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, anak itu ya jadinya merasa segala sesuatu yang buruk itu menjadi momok, menjadi suatu kesalahan untuk dia, sehingga menjadi aib ya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada saat bujukan gagal. Jadi kalau tadi bujuk tidak mampu, maka harus dipaksa. Ya, tidak bisa dengan cara yang baik, bisa dipaksa dengan cara yang agak tegas. Yang keenam, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan dalam teori kontrol, ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita membebaskan seseorang itu untuk memiliki cara pandangnya sendiri. Apa yang dia pikirkan tentang hal itu, apakah positif, apakah dia suka, dan apapun yang dia pikirkan mengenai dunia. Yang kedua yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apa yang dilakukan pasti ada tujuannya. Mengapa anak melakukan seperti itu? Yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini seperti genggaman tangan tadi. Kalau dia mau membuka, maka dia akan buka. Tapi kalau dia tidak membuka, dia akan tetap menggenggam. Artinya, anak mempunyai hak untuk melakukan sesuatu. Dia mau atau tidak, itu juga ada haknya. Dia dapat mengontrol dirinya sendiri. Berikutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa memastikan seseorang itu mau mengikuti apa yang kita mau. Jadi kita tidak bisa ibaratnya memaksa orang itu harus sama dengan apa yang kita mau. Berikutnya yang kelima, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini nanti ada hubungannya dengan keyakinan kelas. Jadi anak-anak juga mempunyai hak untuk berpendapat apa yang bisa mereka sepakati di kelas itu sendiri. Dan yang terakhir, model berpikir menang-menang, tidak menang kalah. Jadi walaupun salah masih ada solusi yang terbaik. Berikutnya yang kedua, pembahasan saya mengenai disiplin positif. Konsep disiplin positif yaitu kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Di mana-mana di sekolah pasti ada tata tertib. Dan kalau udah dengar kata disiplin, pasti tata tertib. Ya, tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman.
Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan cara disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, bahkan tidak digunakan sama sekali. Kata hukuman itu identik sekali dengan disiplin. Kalau udah dengan kata disiplin pasti ada hukuman, ada sanksinya. Padahal itu bukan satu-satunya jalan keluar dengan cara menghukum anak. Ya. Jadi sebagai pendidik, apa tujuan kita? Bagaimana solusinya? Itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, disinilah nilai-nilai moral, nilai-nilai yang mengandung nilai kebajikan, nilai kebaikan, nilai hal yang positif itu seharusnya timbul dari dalam, intrinsik ya, dari dalam diri anak tersebut, bukan dari luar, bukan dari karena disuruh, tetapi hendaknya menjadi kesadaran diri dari dalam diri. Nah, inilah peran kita sebagai guru agar bisa menggerakkan anak untuk memiliki nilai itu, agar anak bisa menyadari nilai-nilai yang baik dari dalam dirinya, bukan karena paksaan. Yang ketiga, poin yang ketiga yaitu mengenai motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi yang dilakukan oleh orang-orang. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada orang yang melakukan disiplin itu karena tidak mau dihukum. Ini adalah tingkat yang terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang bertindak untuk menghindari masalah yang akan timbul. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Jadi kalau ada hukuman baru mau melakukan. Jadi dia berusaha menghindari hukuman itu. Jenis yang kedua motivasi yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini kalau misalkan ada hadiahnya baru mau berbuat, ada imbalannya baru mau kerja. Orang pada motivasi ini tingkat motivasinya berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukan? Mungkin ada hadiahnya enggak? Ada upahnya enggak? Baru mau melakukan sesuatu. Dan motivasi yang jenis ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang kita harapkan. Mereka mempunyai penghargaan atas dirinya sendiri dan mereka berusaha mencapai apa yang mereka inginkan dari dalam diri sendiri dengan apa yang mereka percaya. Nah, orang yang demikian mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilaku bersifat internal, bukan eksternal. Nah, dari dalam dirinya sendiri, orang ini akan bertanya, apa yang akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Nanti saya akan menjadi seperti apa kalau saya melakukannya? Jadi dia berpikir sendiri dengan motivasi dari dalam dirinya, saya akan menjadi seperti apa kalau saya melakukannya? Jadi ada kesadaran diri di dalamnya dan menghargai apa yang ia yakini. Berikutnya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Jadi tadi ada 3 motivasi, yang ketiga. Jadi tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga
pada murid-murid kita, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai percaya. Poin yang keempat yang saya akan sampaikan yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar itu ada dikelompokkan menjadi 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, merasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar dalam hidup manusia. Saya mulai dari yang pertama, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan. Komponen-komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi setiap manusia kan pasti perlu makan, perlu rumah. Yang kedua, kebutuhan mengenai cinta dan kasih sayang. Ini berbicara mengenai kebutuhan akan diterima. Manusia kita akan merasa senang apabila kita diterima oleh orang lain, apalagi diterimanya dengan cinta, dengan kasih sayang. Kebutuhan ini dan ketiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, hubungan antara sesama, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang akan diterima yang tinggi, apalagi anak-anak sekolah dasar ya. Seperti anak-anak kita sendiri, kita anggap anak itu kayak anak sendiri. Ketika kita mendengarkan apa yang diadukannya, apa yang dilaporkannya, mereka akan merasa senang, akan merasa dihargai, sehingga mereka merasa bagian daripada kita sebagai guru. Nah, itu kebutuhan dasar diterima, apalagi kita memberikan perhatian khusus. Seandainya ingin buang air besar, buang air kecil, dia pakaiannya tidak rapi, minta dimasukkan dalam, ya. Mungkin tidak pandai pasang tali sepatunya. Jadi mereka juga membutuhkan kasih sayang ini, perhatian daripada guru atau orang yang lebih dewasa. Biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasa suka bekerja dalam kelompok. Ini mengenai kebutuhan dan rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi keterampilan, mendengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga dan membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui atau dihormati. Nah, dalam kebutuhan ini, dalam poin penguasaan, anak ingin dihargai atas apa yang telah dilakukan. Apabila dia mampu, wah, kita berikan penghargaan, hebat sekali ya, mantap, pintar. Jadi mereka merasa perlu untuk dipuji, diberikan reward. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan kebebasan. Jadi anak memiliki pilihannya sendiri. Lagi di kurikulum Merdeka ini, ya, jadi anak dapat memilih model pembelajaran.
masing-masing. Ada mungkin yang suka dengan gambar, ada yang suka dengan video, ada yang sambil belajar diskusi, tanya jawab, ada yang kerja kelompok. Nah, jadi anak diberikan kebebasan mau ikut yang mana. Nah, metode pembelajaran kita juga bisa dapat kita variasikan, tidak hanya ceramah, tidak hanya mungkin demonstrasi, tetapi bisa kita kombinasikan dan kita variasikan dengan metode lainnya. Kebutuhan yang kelima yang terakhir itu kesenangan. Itu kebutuhan untuk merasa senang. Apalagi dunia anak saat ini adalah dunianya bermain. Mereka senangnya bermain. Ya. Mereka bermain, tertawa. Jadi hidup itu seperti tanpa beban. Hidup seperti ya, orang yang mereka tidak mau tahu yang lain, misalkan dia senang. Dia melakukannya karena dia bahagia. Ini adalah kebutuhan. 5 kebutuhan dasar manusia. Poin yang kelima yang akan saya sampaikan mengenai 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama penghukum, sebagai penghukum. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, biasanya yang Bapak Ibu lakukan di kelas, mungkin ada salah satu yang pernah diterapkan. Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Ya, ada 5 perbedaannya juga. Jadi kalau dalam posisi kontrol sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi bisa disuruh push up, suruh back up, suruh lari keliling lapangan, maupun secara verbal, secara kata-kata. Nah, ini menjadi beban psikologis bagi anak, bagi usia masih SD ini masih perlu ekstra dalam mendidik anak-anak kita. Kayaknya untuk sebagai penghukum kurang cocok untuk diterapkan di tingkat sekolah dasar karena mereka emosinya masih belum stabil, mudah untuk marah, mudah untuk melawan, dan sebentar juga untuk senang karena emosinya masih labil. Ya. Kalau dimarah ya nangis, mungkin langsung lari atau langsung pulang ke rumah, ya kan? Bapak Ibu seperti yang sudah pernah terjadi, karena merasa tidak senang dia pulang. Nah, jadi anak ini sangat ekspresinya luar biasa karena emosinya belum stabil, maka ya bisa kita sesuaikan juga dalam menyampaikan kata-kata kepada anak didik kita sehingga dia tidak merasa terlalu dihakimi. Ya. Yang kedua, posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Nah, dalam posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, suaranya tidak keras-keras, tetapi kena di hati. Ya, dalam membuat orang merasa bersalah biasanya ya menyinggung secara pelan-pelan, sehingga anak akan merasa bahwa dirinya melakukan suatu kesalahan. Yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid karena menggunakan pendekatan yang lebih personal, ya, lebih pribadi. Namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, jadi pendekatan-pendekatan yang pelan-pelan, ya. Jadi memposisikan diri sebagai teman, seakan-akan kita ikut juga merasakan seperti apa yang dia lakukan. Sebagai temannya, kira-kira apa solusi yang bisa kita berikan, seperti itu.
Yang keempat yaitu posisi sebagai pemantau atau monitor. Nah, di sini guru berfungsi untuk mengawasi, ya, memonitor anak murid kita. Dan posisi yang terakhir yaitu sebagai manajer. Di sini guru memberikan respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi manajer, yaitu sebagai mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, apa yang sudah dilakukan, dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini ada tabel yang tidak dapat kita tampilkan karena keterbatasan alat kita. Namun secara intinya, kalau dalam posisi penghukum tadi, tindakan guru biasanya memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Kalau dalam secara perkataan sebagai penghukum, kalau kamu melakukan detik-detik, ya, bla bla bla, bapak ibu guru akan bla 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 bla. Nah, itu ciri-ciri kata-katanya. Dan akibatnya murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya, ya, karena emosi yang tidak stabil ini tadi, makin dimarah makin tidak mau untuk melakukannya. Ya, pola perilakunya melanggar yang berulang sehingga bentuk perlawanan. Ya. Dan motivasi yang berkembang yaitu motivasi ekstremis. Saya lompat saja langsung ke posisi 5, manajer. Nah, tindakannya yaitu bertanya dan membuat kesepakatan. Nah, disinilah akan muncul budaya positif. Kita bertanya dulu, nah, ataukah apa sebenarnya harapanmu? Dan sebenarnya apa maunya? Apa yang anak inginkan? Nah, dari keinginan-keinginannya tersebut, maka kita buat kesepakatan, kita buat keyakinan kelas. Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya? Kita tanya balik sama anak itu. Nah, untuk mencapai harapanmu, kira-kira seperti apa yang bisa kita lakukan? Apa yang harus anak lakukan? Nah, maka dia akan menyampaikan pendapatnya sendiri, cara-cara untuk mencapai impiannya atau tujuannya tadi. Pola perilakunya disiplin itu timbul dari dalam diri sendiri. Nah, motivasi yang berkembang yaitu motivasi intrinsik, motivasi dalam diri sendiri dari anak itu sendiri. Nah, tadi saya ada menyebutkan yaitu tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Ya, mengapa tidak peraturan saja? Kalau di sekolah kan ada peraturan. Nah, dalam pendidikan guru penggerak ini, kami belajar mengenai keyakinan kelas. Ada 3 perbedaan mengenai keyakinan kelas dengan peraturan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm apabila bisa mengendarai kendaraan roda 2? Itu contoh. Mengapa harus menggunakan helm? Ini kalau berkendaraan pakai kendaraan bermotor. Ini contohnya saja ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Dari pertanyaan ini tentu akan timbul jawaban. Kira-kira apa jawabannya? Mengapa kita harus pakai helm kalau berkendara? Iya, menghindari kecelakaan. Jadi sadar diri. Nah, mengapa kita harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Itu
Iya, supaya terhindar dari dalam virus. Dan yang ketiga tadi pertanyaan, mengapa kita harus datang tepat waktu pada saat latihan? Iya, belajar dari anak yang disiplin. Itu jawabannya tentu sesuai dengan keyakinannya. Jadi kita mau belajar dari motivasi diri yang timbul bukan karena pengaruh dari orang lain, tetapi dari kesadaran diri masing-masing. Nah, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ya, jadi kalau keyakinan itu tentu akan diterapkannya karena itu yang diyakini. Sedangkan kalau peraturan itu kan dibuat oleh orang lain. Seperti di sekolah mungkin peraturannya ditetapkan oleh kepala sekolah, oleh dewan guru. Sehingga anak tidak merasa terlibat di dalam membuat peraturan itu. Inilah perbedaannya dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, anak dilibatkan. Apa yang boleh kita lakukan di sekolah? Kita berikan kesempatan anak untuk menjawab, mungkin menulis di papan tulis atau pakai stick note ditempel. Apa yang tidak boleh? Apa yang bisa dilakukan? Apa yang tidak bisa dilakukan di sekolah? Nah, ini penting sekali, ya, sehingga anak merasa penting, anak merasa dihargai, anak merasa dilibatkan dalam membuat keyakinan, sehingga apa yang diyakininya juga dilakukannya karena mereka merasa mampu untuk melakukannya. Cara pembuatan keyakinan kelas, bagaimana caranya? Yang pertama, keyakinan kelas hendaknya bersifat abstrak, nyata, ya, tidak mengada-ngada atau sekedar di hayalan belaka. Yang berikutnya dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Yang keenam, semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curhat pendapat. Nah, disinilah anak merasa dilibatkan kalau kita memberikan mereka kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai peraturan dan tata tertib yang mungkin perlu diubah, mungkin perlu ditambah atau perlu diperbaiki lagi, dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi mungkin sekali ada perubahan dan perubahan itu dilakukan dengan penyesuaian kondisi situasi yang terjadi. Nah, ini poin yang menjelang akhir, ya, mengenai segitiga restitusi. Nah, kalau ada anak yang memiliki masalah datang di kantor melapor, tidak langsung kita hukum, tidak langsung kita marah. Jadi ada caranya, yaitu menggunakan prinsip segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terdiri dari yang pertama, menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu kondisinya. Kalau tadi bagi kelahi, kita tenangkan dulu supaya anak bisa mengontrol dirinya. Kemudian baru validasi tindakan yang salah. Apakah perbuatan yang dilakukannya ini bersifat melanggar tata tertib atau tidak? Berikut, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, disinilah baru kita kasih dia kesempatan. Yang tadi itu kalau memang salah, jadi sebaiknya harus bagaimana? Nah, kita tanyakan kembali sama mereka sehingga mereka menemukan motivasi ataupun solusi sendiri dari dalam dirinya. Apa sih sebenarnya pengertian restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen dalam
bukunya dari tahun 2004. Ya. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan dirinya. Ini menurut Johnson Gosen pada tahun 1996. Inilah pengertian dari restitusi. Apa sih manfaat dari restitusi? Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Sehingga anak ini tidak merasa bersalah terus. Sampai dah pulang pun masih merasa bersalah. Nah, jadi tujuannya menjadikan orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan antar sesama. Mungkin kejadiannya dengan murid ya, jadi sesama murid. Kalau melanggar tata tertib oleh gurunya, maka memperbaiki hubungan antara guru. Hingga berontak kepada guru, maka di sini restitusi memperbaiki hubungannya sehingga tidak ada jarak antara guru dengan murid seperti kucing dengan tikus. Jadi kalau muridnya tadi salah, merasa takut dengan gurunya, takut mau ketemu, takut mau ditegur. Ya. Berikutnya yang keempat yaitu restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Tawaran. Jadi restitusi itu tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi juga menguatkan. Restitusi fokus pada solusinya, mencari jalan keluar. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia merasa diterima kembali, tidak sampai pulang di bawah masalahnya. Jadi sudah selesai hari itu juga dan kembali dapat bermain bersama-sama dengan teman-temannya atau belajar kembali seperti semula. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada fase ini, ya jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, teori kontrolnya itu jika semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Di sini dalam menstabilkan identitas ya kita kondisikan dulu anak murid kita yang ada keluhan, ada kesalahan, agar dia tenang dulu, bisa menarik napas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan, baru diajak cerita. Jadi stabilkan dulu keadaannya. Langkah yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah. Baru ditanyakan apa yang terjadi, tadi ngapain, kenapa bisa berkelahi, apa penyebabnya. Di sini kita tidak langsung menghukum anak. Baru datang anak sudah dihukum tanpa kita tahu masalahnya kan tidak baik juga. Nah, maka itu kita perlu untuk tanyakan dulu. Oh, ternyata kamu tadi apa yang sudah kamu lakukan itu melanggar tata tertib, tidak baik. Nah, baru masuklah tahap yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Jika tadi sudah
kamu sadari bahwa yang kamu lakukan tidak baik, sebaiknya seperti apa? Yang bagusnya seperti apa supaya kejadian tidak terulang kembali. Baru setelah itu barulah anak itu kita kembalikan lagi untuk bisa bergabung dengan teman-temannya, sehingga dengan keadaan yang emosi yang sudah stabil, sudah tenang, sehingga dia dapat kembali lagi bermain bersama dengan teman-temannya. Ada contoh kalimat pada tahapan langkah segitiga restitusi. Pada tahap pertama yaitu contohnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Contoh yang ketiga, bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dalam tahapan ini tentu anak tidak merasa tersudutkan atas kesalahannya. Lanjut pada tahap yang kedua, untuk pernyataan atau pertanyaannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah, di sini jadi anak diberikan kesempatan juga untuk menjelaskan kenapa dia melakukannya. Pasti ada alasannya. Dan yang ketiga, tahap terakhir, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kalau kamu maunya jadi orang yang seperti apa? Ini contoh kalimatnya. Yaitu kita menanyakan nanti solusinya yang terbaik seperti apa. Inilah yang menjadi suatu keyakinan kelas. Dari keyakinan-keyakinannya yang sudah disampaikan dan pendapatnya, nah itulah yang kita jadikan sebagai peraturan keyakinan kelas, sehingga anak merasa dihargai, anak merasa tidak tersudutkan, tidak terpojokkan, dan ini berpengaruh terhadap mental, psikologis anak. Nah, jadi sebaiknya apabila masih bisa kita hadapi kasus-kasus anak atau permasalahan anak dengan segitiga restitusi, nah, itu akan lebih baik daripada kita menghukum atau daripada kita memberikan sanksi kepada peserta didik. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi kalau ada kekurangan, ada hal-hal yang mungkin terlalu cepat saya penyampaiannya, nanti akan saya sampaikan materi ini juga di grup kita untuk kita dapat baca atau pelajari lagi. Kemudian apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau ingin ditambahkan, silakan disampaikan. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Ada? Kalau tidak ada, maka saya mengucapkan banyak terima kasih buat dukungan kerjasama yang baik dari Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir dan rekan-rekan sekalian yang telah mendukung kegiatan ini. Kiranya Tuhan yang membalas, memberikan rezeki, kesehatan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini juga dapat diterapkan di sekolah kita. Untuk merubah paradigma ini tidak mudah, seperti membalik telapak tangan. Jadi kebiasaan-kebiasaan lama yang mungkin telah kita pakai bertahun-tahun agak sulit memulainya, tetapi tidak ada kata tidak mungkin kalau kita mau mencobanya. Jadi kita melakukan perubahan itu tidak dengan 1000 langkah langsung jadi, tetapi mulai dari satu langkah kecil yang kita mulai dari motivasi dalam diri kita. Kalau kita mau untuk memajukan sekolah kita ini, dari dalam diri kita sendiri ada motivasi yang bagus untuk membangun sekolah kita, maka
Mudah-mudahan ini bisa tercapai walaupun dengan proses yang tidak mudah pula. Saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu untuk kita dapat berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini. Saya tutup dengan ucapan salam ciri khas kita ya sebagai warga Bengkayang. Adil Katalino, Bacuramin Kasalba, Basengan Tajubata. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita, salam dan bahagia. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih atas penyampaian materi oleh Bapak Yonatan. Semoga materi yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan kita terapkan di sekolah kita. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu kita memasuki doa penutup kepada Bu Amisnah. Kami persilakan. Dengan doa sekali Bapa, kami bersyukur kami berikan Tuhan yang akan kami jalankan dengan sebagai pengarah. Kami berikan Tuhan yang berkati juga yang terpakai dan bahkan pelayan dengan Tuhan bagi dia Tuhan yang dipakai sebagai luar biasa dan semua yang dia dapat dibagikan bagi kami yang muslim bagi anak-anak kami dekat dengan semuanya Bapa dan kami akan tibakan kami memakan masing-masing bersama dan nama haleluya. Amin. Baik, terima kasih kepada Bu Amisnah. Sekianlah susunan acara tentang diseminasi aksi nyata budaya positif. Kami tutup. Selamat siang.